Ya, oke. Rekan-rekan, ya. Semangat pagi, ya. Meskipun ini di pertemuan minggu ini ada libur gitu ya, karena tepatan pada hari Kamis itu adalah cuti bersama tanggal 24 ya, cuti bersama untuk Natal ya, tahun 2020. Maka Pak Jerry tetap berinisiatif untuk memberikan Anda materi begitu ya. Nanti ini bisa Anda buka kapanpun dan dimanapun gitu ya. Jelas Anda bisa lebih memahami mengenai join yang akan kita bahas hari ini itu mengenai karena mungkin yang masih membingungkan itu masalah join ya. Jadi Pak Jari akan mengambil termin itu ya, dalam yang di sana. Tapi memang ada banyak join. Nah, nanti kita akan pilih join yang seperti apa gitu ya. Kemudian apakah nanti kita bisa gabungkan gitu ya. Diskusinya dalam eh, sebuah query. Oke, baik langsung aja rekan-rekan tanpa menunggu lama. Jadi di pertemuan kita yang ke-11 ini, mungkin Pak Jiri akan sharing dulu eh, topik pembahasan kita. Ya. Ini masih ini sudah sampai di bagian yang ketiga di query komersial tapi menggunakan join. Oke, nah ada baiknya sebelum kita mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, rahayu rahayu. Oke, salam sudah. Ya. Kemudian nanti saya dibantu oleh kakak-kakakmu ini di kelas praktek gitu ya, oleh Ardian di kelas D dan kelas C oleh Kak Januar. Ya. Oke, kita sudah sampai di agenda yang kedua, salam sudah. Dan sebelum kita berkuliah gitu ya, mengikuti pemaparan materi, ada baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, oke, selesai. Oke, di pertemuan kita ini Anda diminta untuk mampu melakukan manipulasi terhadap data dalam database ya, di query table. Kemudian kita akan mulai membahas mengenai join ya. Mungkin masih sedikit banyak ada yang oke. Nanti diskusinya karena ini asinkronus biasanya lewat WA ya atau WA Pri. Oke, ini bisa diakses ya oleh Anda semua dengan perangkat Anda ya. Sejauh dia bisa connect dengan internet dan nantinya akan ada tugas gitu ya. Dan catatan pintar nanti akan ada tagihan di LMS rekan-rekan. Oke, nah evaluasi hasil belajar kita ya. Nanti ada UTS, ada UAS, quiz gitu ya. Kemudian ada selalu datang on time gitu ya. Kemudian bersikap baik gitu ya. Kemudian bisa bekerja sama, kolaborasi dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini bagi kelas-kelas yang sudah bisa berkolaborasi ya, kita terus tingkatkan gitu ya. Dan yang kelas-kelas yang masih belum, ya ini silakan segera menyesuaikan diri dengan kelas yang lain gitu ya. Sehingga nilai kita semuanya baik. Oke. Nah, ini kita langsung saja untuk praktek ya. Nantinya silakan kita yang mau diskusi tetapi dengan grup WA karena ini asinkron. Oke, ini saya matikan dulu. Kita persiapkan eh sum kita ya. Saya close. Jadi sumnya ini akan kita hidupkan. Silakan teman-teman bisa ngikuti. Oke, kita starting. Saya coba untuk seluruh layar akan saya share. Ya, di sini sudah nampak.
bahwa Pak Jerry ini sudah dapat portnya, tidak ada kendala di sini, tidak ada warna merah. Langsung saja kita masuk ke tempatnya kita ya. Oh sorry, saya buka sekalian modulnya ya. Nanti ini ada bisa Anda download di iOS. Kita membahas mengenai join ini. Tapi mungkin ini saling melengkapi ya. Mungkin di tempat asisten kemarin belum dijelaskan mengenai cross join. Ini Pak Jerry sifatnya nambah. Ya, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat join gitu ya, kalau kita bicara mengenai join itu sebenarnya dia fungsinya adalah teknik menampilkan data. Jadi artinya dia fungsinya adalah untuk menampilkan data. Fungsi utamanya itu. Nah, kemudian nanti untuk fungsi berarti ada fungsi tambahan Pak, ada gitu ya. Jadi join ini bisa kita manfaatkan nanti sebagai apa namanya? Dicampur dengan query lain gitu ya, itu menghasilkan keluaran. Misalkan untuk menghitung jumlah dan sebagainya gitu ya. Tapi pada utamanya banyak-banyak tutorial itu join fungsinya hanya sebagai mengambil data. Tapi Pak Jerry di sini nanti akan di tutorial ini mulai menampilkan data sampai manipulasi datanya. Itu menggunakan inner gitu ya. Jadi kalau kemarin mungkin di asisten itu hanya sebagai penampil data ya. Tapi Pak Jerry menambahi di sini kita tambahi adalah teknik cross, kemudian nanti cross join, inner join, left itu digabung jadi satu untuk manipulasi data. Gitu ya. Ini sifatnya ini melengkapi. Oke, nah sebelum kita melakukan ini ya, praktek, ya, ada baiknya Anda harus tahu. Ya. Jadi yang pertama kita ngomongin soal cross join dulu ya. Di SQL cross join ini menghasilkan himpunan, ya, himpunan hasil yang dimana nanti jumlah baris pada tabel pertama ini dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Ya. Namun jika nanti tidak ada crossover, ya, maka ini digunakan secara bersama-sama yaitu dengan teknik cross join ini. Nah, biasanya kalau kita ngomong cross join ini biasanya disebut sebagai produk kartesian. Ya, nama populernya atau nama lain. Nah, kemudian nanti jika clause aware ini digunakan dalam cross join, maka ini fungsinya sebenarnya ini kita menggunakan inner join pada cross join. Ya, ini fungsinya seperti itu. Oke, jadi bisa berbagai cara di SQL ini. Baik, untuk memulai kita akan lihat langsung dulu ya. Ini, kita mempersiapkan tabel, ada beberapa tabel di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Anda bisa lebih dari itu boleh. Oke. Nah ini untuk praktek join apapun ya, ada baiknya saudara-saudara ini melihat keterkaitan antar tabel. Jangan sampai nanti tabel yang tidak berhubungan Anda joinkan ya. Itu tidak bisa. Ya. Jadi Anda harus melihat dulu. Ya, melihatnya bisa menggunakan kemarin. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat, mungkin Pak Jiri langsung praktek aja. Ini langsung Anda masuk ke localhost. Jika untuk memastikan bahwa Anda mau berlatih join ya pada MySQL, pastikan dulu tabel yang Anda mainkan ini saling berrelasi. Bisa menggunakan designer. Jadi tabel-tabelnya ini bisa Anda periksa. Tabel yang akan kita gunakan hari ini adalah basis data 1. Supaya tidak namanya basis data lanjut nanti tabelnya rancu ya dengan KKU. Ini basis data lanjut, isinya sedikit berbeda. Oke, jadi kalau kita lihat, kita bisa melihat tabel. Dan ini kita masuk desainer di sini. Nah,
Oke. Nah, yang kita akan praktekkan itu menggunakan, tabel ini. Ini kan banyak ya? Nah, maka kemudian kita putuskan untuk, belajar yang sederhana, misalkan rombel. Ini ada rombel. Ini harus cari dulu ya. Ada ya? Ini harus kita cari dulu ya. Oke, nanti kita coba peri dulu ya. Oke, coba, kita masuk dulu di CMD, data trash ya. Jadi pada intinya ketika Anda mau join, harus lihat dengan polanya ya. Ini. Ini kan ada saling terhubung, semuanya tabel di sini terhubung. Tinggal nanti kalau mau periksa, silakan ikuti warnanya. Mana ini satu ke satu atau satu ke banyak, silakan geser-geser. Kan di sini ada tabel. Misalkan ya, contoh. Nanti kemudian diurutkan ininya. Kalau bunganya kita digeser-geser, nah itulah yang akan kita mainkan. Tapi ini kita akan coba dulu, kita akan cari. Jadi kita, Pak Jadi akan coba masuk dulu ya. Oke, ini saya masuk ke hasil satu, dan saya akan perintah lihat tabel. Saya akan coba, lihat. Oke, ada ya, rombel. Nah ini ada ya, kalau di sana ketutupan, ini apa ya ada. Jadi kita akan samakan untuk yang latihan di sini, yaitu rombel, kemudian, profil siswa, karena ini terkait ya kalau Anda lihat di sini. Di tabel-tabel yang terkait dengan rombel, ini bisa kita, geser gitu ya. Nantinya akan kita mainkan untuk belajar join. Jadi artinya syarat untuk bermain join ini harus dalam satu, eee, pola hubungan direct ya, hubungannya langsung ya. Ada hubungan primary dan foreign-nya, seperti itu. Ini cari sendiri ya. Di sini ada yang disebut sebagai, tabel namanya rombel, dicari-cari. Nah ini sangat banyak sekali.
Jadi di sini ada tabel namanya rombel, nah nanti itu dia terkait. Ini sudah dipilihkan Pak Jir. Nanti periksa sendiri. Jadi carinya Anda bisa ngurut dari ininya ya. Dari hubungan ini. Jadi digeser-geser pelan-pelan. Dia akan carinya kemana. Dan bisa dilihat di sini orange key-nya ya, menuju ke apa namanya? Primary key di tabel lain. Seperti itu bisa ya. Nah, kemudian ini kita mainkan langsung aja di sini. Jadi kita persiapkan tabel rombel, kemudian kita persiapkan profil siswa, dan perintah des lagi. Kita persiapkan. Ini saya cepet dulu ya mic-nya ya. Oke, kita coba cek ya. Kemudian jadwal UAS, jadwal UAS ada. Kemudian plot ajar, oke, plot ajar juga ada. Dan terakhir ini adalah materi. Oke, lengkap ya. Nah, untuk anda mau doi ini ada rombel. Ini ada di rombel. Ini setiap dia di sini ada di rombel. Kemudian anda bisa cari lagi ini ada di rombel di sini. Kemudian ada di rombel di sini. Jadi ini sebagai satu kebanyakan. Dengan terakhir dia juga punya di rombel. Nah inilah nanti yang kita akan mainkan dia sebagai kita belajar join. Ya. Kalau nggak ada hubungannya enggak, join tidak bisa berlaku. Jadi itu dulu ilmunya yang dipegang ya. Dia harus berelasi. Lalu dia bisa namanya dilakukan manipulasi menggunakan join. Oke, nah sekarang kita sudah. Ini kita sudah describe tadi. Hanya yang kedua ya. Ini memastikan bahwasanya sudah dalam benar gitu ya. Ambil contohnya sudah siap. Nah, kemudian kita akan coba mulai. Langsung kita cross join. Saya taruh di sini. Saya perbesar. Ini contohnya misalkan jadwal luas dengan plot ajar dulu ya. Di plot ajar dengan jadwal luas yang ada di atasnya ini yang akan kita cross. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat dulu isinya ya. Kita lihat isinya. Pastikan ada isinya. Oke, kita akan coba lihat. Saya harus ngerti tanda bintang itu mewakili artinya semua ya. Jadi bacanya pilih semua dari, artinya gitu ya, bacanya ya. Itu jadwal Pak. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita lihat plot ajar.
Nah, sekarang akan kita coba cross join kan, buat tabel ini. Oke, kita berikan perintah select. Select crop jadwal luas dan langsung kita cross join. Ya, kita kasih tanda terminasi atau delimiter ya. Kita bisa melihat kalau cross join hasilnya akan seperti ini. Meskipun di sini isinya di jadwal luas itu seolah-olah di sini cuma satu record ya. Tapi dia begitu dia di cross, hasilnya seolah-olah dia mengcopy untuk seluruh file yang ada di plot aja. Itulah cross. Nah, sekarang kita akan coba melihat ya contoh-contoh yang lain. Ya. Nah, ini cross join menggunakan 3 tabel atau lebih. Kita tambahin saja. Misalkan kita tambahi materi atau terserah apa ya. Yang sudah tadi kita diskusikan tabelnya di depan. Ya, saya tampil materi di sini. Tambahkan aja. Ini materinya akan saya taruh di sini. Ini materi. Coba enter. Oke. Maka di sini kan tercross kan dengan materi kolom materi dia masuk ke sini. Satu tabel. Bagaimana kalau misalkan ini kita rubah ke belakang, Pak? Berarti nanti dia akan ke belakang. Ya, untuk materi ini. Jadi field yang ada di depan ini dia akan pindah ke belakang. Kita coba ya. Kita mulai. Jadi materi yang ada di sini, hapus yang ada di sini, saya pindah di belakang plot aja. Saya kasih copy. Nah, hasilnya kita bisa melihat perbedaannya. Dia pindah di belakang. Ya, bisa seperti itu. Di hasilnya dia pindah di belakang menggunakan teknik cross. Kan? Terus ya. Nah, kemudian ini adalah kita berlatih mengenai cross join yang difungsikan seperti inner join. Ini kita akan menggunakan tabel profil siswa dengan tabel rombel di sini. Nah, kita langsung coba ya. Ini cross join yang difungsikan sebagai inner join. Hasilnya sama. Menggunakan inner join. Tapi ini dengan perspektif dari cross join. Oke, coba kita praktekkan. Jadi sudah buat. Karena ini sebenarnya perintah utamanya adalah perintah untuk menampilkan. Maka perintah utamanya skalanya adalah select. Oke, select from. Kemudian saya cross join.
Saya cross join dengan trompel. Trompel itu singkatan dari rombongan belajar ya. Kemudian kita kasih tambahan close. Siswa Nah, kalau Anda lihat di sini ini pola hubungannya Mary sama Fred yang kita mainkan. Ya, seperti ini. Oke. Jadi ini kita bisa mainkan. Kalau Anda lihat di scaffold di describe tabel ini pola hubungannya adalah primary ke foreign. Di dua tabel ini yang saling terhubung. Dan nanti kita isi dia sebagai inner. Kita fungsikan sebagai inner. Meskipun menggunakan cross. Ini biasanya keluar seperti ini. Ya, cukup mudah bisa diikuti. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain. Ya. Ini kombinasi-kombinasi. Nanti tapi ini Pak Jerry tidak semuanya akan praktekkan, ya, karena apa namanya saya minta Anda, ya. Karena Pak Jerry sudah mempraktekkan, gitu ya. Tinggal mengikuti ini saja persis sama, ya. Yang jelas kita akan membuat tabel lain, ya, tabel baru untuk melengkapi tabel kita, ya. Kita bisa belajar cross join, ya, untuk ngitung record. Bahkan di sini ada left join yang kita gabungkan dengan cross dan innernya, ya. Nah, kemarin mungkin ada yang bertanya soal tabel daytime. Nah, di sini ada ya. Cuma sebenarnya daytime itu memang kemarin Pak Jerry ngomong dia sebagai karakter ya. Cuma yang ada di MySQL itu sudah ada fungsi khusus, jadi dia tidak dianggap sebagai karakter, langsung dia disediakan tipe data daytime. Jadi Anda tidak perlu memikirkan dia ke karakter, gitu ya. Langsung sudah di format daytime. Oke, ini contohnya itu ada memiliki koperasi gitu ya. Jadi di sini ada produk, harus bikin tabel produknya dulu. Karena nanti di sini ada contoh-contoh untuk ngitung. Kemudian ada koperasi, ada tabel penjualan. Konstruknya seperti ini, silakan Anda buat. Ya. Coba sudah buat. Ya, ini tidak ada yang spesial, tidak ada parameter khusus di tabel. Biasa ya, ini ada date. Nah, ini bisa dipraktekkan. Kemarin tanya soal date time. Oke. Nah, kemudian di sini yang ini berbeda. Yang di tabel penjualan ini ada sedikit berbeda di sini, yaitu menggunakan reference. Ya, bentuknya menggunakan reference. Kemudian di sini kan sebagai foreign key. Ya, kemudian ada on delete cascade, on update cascade. Artinya ketika nanti kita mendelete di tabel primer, maka tabel sekundernya dia ikut atau sebaliknya. Jadi tidak hanya satu saja yang terdelete ya, tapi dua-duanya terdelete. Meskipun kita mendelete salah satu. Sudah pahami? Ini menggunakan perintah on delete cascade atau on update cascade. Ya. Ini Anda buat, ya. Dan Anda bisa cek konstruknya. Kemudian setelah itu Anda mulai memasukkan isinya, terserah, banyak ya boleh. Ini contohnya 3. Jurnal, tulis, buku gambar. Ya. Koperasi, namanya contohnya adalah koperasi SMK Teknik Mesin Akuntansi. Kemudian ini tanggalnya ya sekarang ya 2020 2021. Kita masukkan semua sesuai dengan tabelnya. Data ini bisa kita cek, gitu, ya. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan operasi matematik di sini pada inner.
Bisa, bisa. Nah, ini misalkan ya. Untuk mencari revenue itu adalah sum quantity kali price. Gitu ya. Kan ini sum dalam kurung quantity kali price, ini sum quantity ya dikali sum price. Ya. Hasilnya seperti ini di SQL ya. Ini bisa Anda praktekkan. Kemudian ini group by berdasarkan store name dan product name-nya. Dia akan muncul di sini dan di sini muncul tabel baru namanya rev. Ya. Ini bisa ngitung keuntungannya berapa. Kemudian cross join menggunakan inisial. Ya. Supaya ini lebih singkat ya, SA, SB ya. Bisa Anda langsung select ya, store name, product name from operasi SA, cross join produk SB, bisa muncul gunakan alias. Oke, ini bisa kita praktekkan di praktek langsung aja ya, dengan pas sinkronus. Ini Pak Jadi kasih dulu. Tapi teman-teman sudah bisa coba. Nah, materi ini akan saya upload di LMS. Kemudian ini yang lebih besar, di sini bisa digabung dengan inner, cross, dan left. Jadi seperti ini. Meskipun untuk menemukan hal yang sama, tetapi ini bisa lebih panjang. Caranya yang di apa namanya dihasilkan lebih panjang untuk menemukan hal yang sama. Jadi bukan karena ini ribet ya, tetapi ini memberi perspektif kepada Anda bahwa untuk belajar MySQL itu bisa berbagai cara. Ya, seperti itu. Di sini ini ada Pak hasilnya nggak sedikit? Ada di sini banyak nolnya Pak. Ini kok nolnya nggak ada. Ini berarti sudah dibulatkan ya. Ini pasti ada fungsi pembulatan, yaitu menggunakan fungsi statistik round. Round sum ini fungsi statistik. Round itu berarti fungsinya untuk membulatkan. Supaya nilainya tidak ada koma-koma itu. Oke, seperti itu rekan-rekan. Ini dicoba. Nanti materi ini akan ada di LMS. Silahkan monggo untuk jadi laporan mingguan Anda juga. Ya, tapi nanti itu produk name-nya ini atau store name-nya ini Anda ganti dengan nama Anda. Ya, store name ini silakan nanti ganti operasi misalkan apa? Operasi Andi. Ya. Nama pertama, misalkan ada dua Andi siapa? Maharaja, misalkan seperti itu ya. Andi Kurniawan, kayak gitu ya. Jadi silakan pokoknya ini berafiliasi kepada nama Anda masing-masing. Oke? Kalau Anda bingung silakan WA. Free. Oke, rekan-rekan? Tidak saya panjangkan lagi. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetapi Pak Jerry hanya ingin Anda mencoba, kemudian ini langsung diganti nama Anda sendiri. Ya, si store name-nya dan sebagainya itu bisa ganti-ganti, tambahi lebih banyak lebih baik, gitu ya. Nah, pokoknya saya mau Anda mencoba. Baik, tidak saya panjangkan lagi. Saya close. Akhir kata Pak Jerry pamit undur diri, meskipun ini liburan, tapi Pak Jerry tetap memberikan Anda materi, ini bisa Anda nikmati kapan saja, ya. Kemudian nanti kita silakan Anda mulai laporannya, tapi laporannya ditagihkan bukan minggu ini, tapi minggu depannya, gitu ya. Jadi Anda masih punya waktu untuk pengumpulan minggu depan. Oke, baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.